Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil presentasi bisnis plan Basreng kami. Untuk kelompok 7 kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada saya, Gaddafi Maulana, terus ada Id Sunati, dan yang terakhir ada Nurul Fitriani Hanura. Ya, latar belakangnya yaitu mungkin ini berasal dari bakso kan. Bakso kan merupakan salah satu olahan daging khas Indonesia yang digemari oleh semua lapisan masyarakat. Dan untuk umumnya bakso terbuat dari daging sapi atau daging hewani ternak seperti ayam, daging sapi dan ikan. Kebanyakan bakso yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah bakso sapi, bakso ikan, bakso udang, dan bakso ayam. Pembuatan bakso sangatlah mudah dan sederhana. Bakso pada saat sekarang ini banyak dikreasikan menjadi berbagai macam olahan, sepertinya basreng atau bakso goreng. Basreng biasa disajikan dengan bubuk cabai dan daun jeruk sebagai penambah cita rasanya. Basreng ini berbeda dengan variasi bakso pada umumnya. Makanan yang termasuk cemilan ini bertekstur garing. Pembuatan makanan ini melalui beberapa proses, yakni perebusan, pengeringan, dan penggorengan. Di masa sekarang, sudah banyak ditemukan variasi-variasi basreng yang dijajakan dan menjadi salah satu daya tarik untuk menarik konsumen. Sejarahnya ya. Sejarah berawal dari makanan khas Indonesia, yaitu bakso yang dikreasikan menjadi menu baru tanpa kuah yang disebut dengan bakso goreng atau basreng. Basreng sendiri saat ini dikenal juga dengan sebagai makanan kekinian atau zaman now. Basreng sangat banyak disukai oleh semua kalangan umur dari semua kalangan ekonomi, dari kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Basreng juga sangat bermanfaat untuk menemani waktu bersantai bersama keluarga maupun bersama teman terdekat atau sahabat-sahabat. Visi dan misi usaha. Itu pertama visi. Untuk visi ada 2, yaitu pertama salah satu peluang untuk lebih meminimalkan tingkat pengangguran dalam beberapa tahun ke depan. Dan yang kedua, memberdayakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing usaha dalam bidang makanan. Lanjut misi. Dan untuk misi kami ada 6, yaitu pertama menjadikan usaha ini sebagai sumber lapangan pekerjaan. Yang kedua, memberikan layanan terbaik kepada konsumen dengan mengedepankan sikap jujur dan ramah. Yang ketiga, menyediakan cemilan dengan harga yang pas di kantong. Yang keempat, membuat desain kemasan yang unik dan menarik. Yang kelima, menyediakan bahan baku yang sehat dan aman. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, mengutamakan kualitas dalam hal apapun. Gambaran umum pasar. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Aspek geografis. Usaha ini dahulu difokuskan khususnya Kota Padang dan daerah sekitarnya. Kalau dalam aspek demografis, segmentasi usia itu dari anak-anak sampai dewasa yang ngemil. Untuk aspek psikologis, itu remaja memiliki kebiasaan yang selalu mengonsumsi makanan yang unik dan gurih, yang memiliki variasi rasa yang banyak. Yang kedua, target pasar. Target pasar pada usaha kami itu semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai kalangan dewasa. Karena rasanya enak, gurih, dan terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh siapapun. Oke, baiklah. Presentasi bisnis plan Basreng kelompok 7 akan dilanjutkan oleh Nurul Fitriani. Kepada Nurul dipersilakan. Terima kasih Bu kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah, saya akan menjelaskan kembali gambaran umum pasar. Yang ketiga yaitu positioning pasar. Dalam mendapat tempat dalam pasar, kami berusaha untuk membuat bakso goreng diminati banyak orang. Untuk itu, kami mengusung tagline memilih asik yang menyediakan suatu jajanan enak, higienis, serta pas di kantong. Oleh karena itu, kami selalu berusaha mengembangkan inovasi dan kreativitas kami supaya tersedia menu-menu baru, tetapi tetap sehat dan enak sehingga berkesan di lidah konsumen kami. Dengan beberapa aspek tersebut, kami yakin akan mendapatkan tempat dalam pasar.
Hal yang dilakukan untuk memenuhi kepuasan konsumen, yang pertama yaitu pelayanan yang ramah dalam menghadapi konsumen sehingga konsumen tidak ragu untuk bertanya lebih lanjut tentang produk yang dijual. Yang kedua, fast response, dalam memberikan feedback kepada pelanggan sehingga pelanggan tidak merasa proses transaksi begitu lama dan mendapat melakukan repeat order untuk pembelian produk lainnya. Yang ketiga, menjaga kualitas makanan atau produk yang dijual dengan bahan yang berkualitas baik dan aman untuk dikonsumsi. Yang keempat, menetapkan harga yang wajar untuk berbagai produk makanan yang dijual sehingga konsumen tidak perlu menanggung harga yang mahal untuk menikmati makanan dengan kualitas yang baik dan cita rasa yang enak. Analisis pasar dan pemasaran. Yang A, produk adapun beberapa produk basreng dengan beberapa varian rasa yaitu original, basreng balado level 1, level 2, level 3, barbecue, jagung, dan keju. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Isnati pada itu, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis pasar dan pemasaran. B. Penempatan dan saluran distribusi. Atau place. C. Promotion atau promosi. Media cetaknya yaitu brosur, pamflet, spanduk. Media sosial berupa Facebook, Instagram, WhatsApp, dan marketplace. D. People atau partisipan. E. Membangun jaringan dengan usaha lain. Terakhir, F. Produk yang kami jual dijual dengan harga yang terjangkau dan sesuai dengan kualitas. Analisis SWOT. A. Strength. 1. Harga bahan baku yang terjangkau. Kedua, eksistensi penggemar makanan bakso masih tinggi di kalangan masyarakat Indonesia untuk segala olahan bakso. Ketiga, tidak memerlukan modal yang sangat besar. 4. Penjualan bisa dilakukan secara langsung maupun online, melalui pesanan via SMS ataupun media sosial. Kelima, lokasi penjualan yang fleksibel karena menggunakan selling. Keenam, target pasar yang luas. B. Weakness. Barang yang sudah diproduksi jika tidak habis terjual, maka barang produksi mudah basi dan tidak dapat dipakai kembali. C. Opportunity. Pertama, lokasi penjualan rata-rata masyarakatnya penikmat daging. Kedua, ada tawaran berjualan di lokasi strategis. Ketiga, dapat meminjam uang pada bank. Keempat, pelajar di daerah tersebut suka mengonsumsi makanan cepat saji. D. Treats. Dalam setiap usaha pasti memiliki tantangan masing-masing. Dalam pembuatannya, usaha basreng ini, tantangan yang dihadapi adalah pertama, adanya persaingan karena banyak perusahaan pesaing yang juga memproduksi produk serupa. Kedua, banyak produsen lain yang membuat produk-produk cemilan yang lebih inovatif dan lebih menarik. Ketiga, harga bahan baku cenderung meningkat mengikuti alur waktu. Dan keempat, proses produksi dan pemasaran masih terbatas. Selanjutnya, aspek keorganisasian. Yang pertama, direktur utama. Direktur utama adalah pemimpin perusahaan yang mengatur manajemen serta bertanggung jawab atas kinerja perusahaan yang dipimpinnya. Kedua, sekretaris. Sekretaris berfungsi sebagai pengambil keputusan dalam hal dan pembantu direktur. Ketiga, manajer keuangan. Manajer keuangan berfungsi sebagai pengambil keputusan dalam hal keuangan. Keempat, manajer penjualan dan pemasaran. Manajer penjualan dan pemasaran berfungsi sebagai pengambil keputusan dalam hal penjualan dan pemasaran produk. Kelima, manajer pembelian dan persediaan berfungsi sebagai pengambil keputusan dalam hal pembelian dan persediaan produk. Kesimpulannya, bakso merupakan salah satu olahan daging khas Indonesia yang digemari oleh semua lapisan masyarakat. Umumnya, bakso terbuat dari daging sapi atau daging hewani ternak seperti ayam, daging sapi, dan ikan. Kebanyakan bakso yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah bakso sapi, bakso ikan, bakso udang, dan bakso ayam. Bakso memiliki rasa yang gurih dan biasa dimakan bersama kuah dan mie. Pembuatan bakso sangat mudah dan sederhana. Bakso goreng atau basreng adalah olahan makanan hasil modifikasi dari makanan bakso, tapi diiris tipis kemudian digoreng. Bakso goreng atau basreng merupakan makanan kekinian yang banyak disukai oleh masyarakat baik kalangan muda maupun tua. Untuk pengolahannya tidak terlalu sulit dan tidak membutuhkan biaya yang terlalu banyak, sehingga cocok dijadikan sebagai usaha untuk para pengusaha yang baru memulai untuk membuka usaha. Selain itu, basreng dibuat dengan berbagai varian rasa yang menambah kenikmatannya.
Dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Itsunati. Mungkin itu hasil presentasi bisnis plan Basran kami. Jika ada salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.